Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel saya Master Teknik yang senantiasa membahas program-program teknik. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kembali video pembahasan saya pada video yang keempat, yakni mengenai pembebanan. Kali ini saya akan membahas mengenai beban gempa respons spektrum dan kombinasi dasar. Untuk menyingkat waktu, saya akan langsung lanjutkan saja ya. Kita akan klik define, lalu kita pilih function, lalu kita pilih respons spektrum, kita klik. Nah, akan terbuka jendela seperti ini. Yang bawaan itemnya yang ini kita delete saja, delete spektrumnya. Nah, masalah. Kemudian kita terlebih dahulu ubah aturannya menjadi ASCE 716 yang mendekati dengan SNI kita, lalu kita klik add new function. Nah, terjadi seperti ini ya. Kita kasih nama dahulu, misalnya spektrum peak ya, tanda indah kapuk. Kemudian kita rubah data-datanya berdasarkan data-data yang pernah kita dapatkan dari Puskim. Untuk SS-nya itu 0,76 atau kita masukkan aja 0,76 ya. Kemudian S1-nya, nah ini langsung ngeling sendiri sebenarnya ya. S1-nya itu 0,38. Berarti kita langsung ketik aja 0,38. Untuk long period transition periodnya kita mendapatkan 20. Kita masukkan 20. Untuk side class-nya kita memilih E ya, tanah lunak. Ini langsung terbentuk grafik seperti ini ya untuk respons spektrumnya ya. Data-datanya juga sudah terisi sendiri lewat program ITAP. Kalau sudah semua kita klik OK. Nah, itu adalah cara yang pertama, yakni kita mengisi melalui program ITAP berdasarkan peraturan yang sesuai, yakni ASCE 716. Namun ada cara yang kedua, yakni lewat from file. Dalam ini kita akan memasukkan, kita klik ini ya, drop down-nya pada ASCE 716 ini, kita cari from file. Nah, di sini artinya kita akan mengisikan beban-beban gempanya itu sesuai dari data-data yang telah kita buat dari Puskim itu ya. Setelah drop down-nya kita pilih from file, kita pilih add new function. Seperti ini, tampilannya agak berbeda. Kita isi judulnya dulu, spektrum pick from file. Spektrum pick from file ya. Kita value R-nya itu pilih period and value ya, kemudian kita klik browse. Nah, berhubung ITAP itu membacanya hanya bisa notepad, kita harus bikin notepad dahulu ya. Untuk data-data kita ini nggak bisa lewat Excel, kita harus bikin lewat notepad dahulu. Kita cari notepad kita, namun sebelumnya kita pilih ini, kita akan dari data-datanya kita akan kopikan ke dalam notepad kita. Kita pilih, kita copy, lalu kita cari notepad kita pastekan di sini. Nah, ini sudah terpaste ya, kita simpan saja. Kita simpan, save, boleh ke D aja, terserah file mana yang ingin Anda buat penyimpanannya. Kita namai spektrum pick ff ya, lalu kita klik save, kemudian kita close. Kita kembali pada kita akan buka data-datanya di D ya. Kita harus membuatnya all file.
Karena untuk membaca txt kita harus membuat all file aja ya, jadi terbaca. Lalu kita cari mana tadi kita menyimpannya, spectrum pic ya, nama txt-nya tadi kita membuatnya. Nah ini, yang ini ya, spectrum pic from file. Kita buka, kita klik open. Nah ini langsung otomatis seperti ini ya. Tetapi ada beberapa komputer yang keluar pertanyaan error. Itu artinya bisa saja cara itu menggunakan dirubah menjadi titik koma, tetapi sebenarnya saya anjurkan kalian merubah untuk laptop kalian, settingannya itu harus dengan English US. Kalau kalian sudah merubah English US, itu artinya tidak bakal terjadi error ya. Tidak perlu merubah yang titik menjadi koma, koma menjadi titik. Nanti kalian akan pusing sendiri. Kalian rubah aja ke setelan English US. Ciri-cirinya pada jamnya itu udah seperti ini ya. Ada PM, AM kayak gitu ya. Kemudian kalau kalian tidak tahu cara merubahnya, silakan lihat video saya yang pertama untuk mengatasi error all file dan AVES. Di situ kalian akan bisa merubah settingan dari kemungkinan laptop atau komputer Anda settingan masih Indonesia menjadi settingan English US. Karena untuk program-program teknik sebaiknya laptop Anda dirubah pada English US karena akan lebih bisa terkonek ya, karena program-program luar semua. Setelah seperti ini kita akan klik OK. Nah ini udah masuk ke sini ya, spectrum pic from file. Kemudian kita klik OK lagi. Oke, saya teruskan lagi. Setelah membuat beban gempa respons spektrum, saya akan membuat untuk load cache-nya. Caranya kita klik define, lalu kita pilih load cache. Fungsi load cache adalah untuk menggabungkan beban-beban dan membuat beban gempa dinamik, karena kita masih memakainya beban gempa statik. Makanya saya kasih simbol SX, SY. Caranya kita klik add new cache, lalu kita pilih dead load. Saya cancel dahulu. Mengapa saya harus menggabungkan beban-beban ini? Karena pembebanan yang saya bikin ini ada double-double ya, beban mati ini dengan beban mati tambahan. Ini akan saya gabungkan. Kemudian kita ada beban live reduksi dan live non reduksi. Yang ini live non reduksi. Kita kembali lagi add new cache. Lalu saya bikin dead load dahulu, DL ya. Kemudian setelah kita buat judulnya, kita akan klik add. Nah, load patternnya kita buat dead. Terus kita klik lagi. DL ini terdiri dari dead dan ADL. Kalau faktornya 1. Setelah itu kita klik OK, muncul DL di sini. Setelah membuat DL, beban matinya ini, kita akan klik add new cache kembali. Kali ini saya akan membuat live load. Saya singkat LL di sini ya. Live loadnya ini akan terdiri, kita add itu dari beban reduksi, live reduksi. Nah ini live non reduksi dan juga live reduksi. Kita pilih live reduksi. Nah ini ada dua beban ini saya gabungkan ya, skala faktornya 1,1. Setelah itu kita klik OK. Kita udah membuat DL lalu membuat LL. Sekarang kita akan membuat beban gempa dinamik. Kita klik add new cache, lalu kita pilih pada load cache tipenya, kita pilih, kalau ini kan masih linear static, sekarang yang dinamik kita pilih
respons spektrum. Sini kita bisa pilih, kita namai aja. Kalau sebelumnya EQSX, saya kasih nama EQDX. EQDX respons spektrum, kita klik add. Kalau untuk X itu U1, kemudian bebannya kita bisa pilih spektrum pick atau spektrum from file. Ya, kita pilih spektrum pick aja ya dari tab-nya. Kalau skala vektornya kita ganti aja. Skala vektornya itu rumusnya C per R kali I. C-nya itu ini dalam milimeter. Kita lihat milimeter per second ya. Jadi untuk percepatan gravitasi itu 981 ya, 9806 dalam milimeter, berarti 9806 per R-nya kita itu 8, kemudian kali I-nya itu faktor keutamaan 1 ya. Kita enter aja. Nah, ketemu 1225, skala faktornya 0,75. Setelah itu yang untuk DX kita klik OK, lalu kita bikin lagi yang kedua EQDY. EQDY. Jangan lupa pilih respon spektrum. Oh, sebentar. Ini bisa di add copy of case ya. Ini kita ganti aja. Setelah kita add copy of case menjadi DY. Ini respon spektrum supaya kita tidak terlalu ganti-ganti lagi ya. Skala vektornya juga sama. Cuma yang perlu kita ganti adalah U1 menjadi untuk Y itu U2. Yang lain sama semua. Kita klik OK. Setelah load case-nya ada DL, LL, EQDX, EQDY, kita sudah masuk semua, kita klik OK. Setelah itu kita akan membuat beban gempa. Kita akan buka file Excel kita ya untuk beban gempanya. Ini perhitungan gempa respons spektrum. Materi sebelumnya kita akan melihat pada kombinasi. Nah, pada kombinasi ini, pada SNI 1727/2013 ini diterangkan sebagai berikut untuk kombinasi bebannya. Kita nanti akan masukkan semua ya. Pada kombinasi pertama itu 1,4 DL. Nanti kita akan namai kombinasi pertama, lalu kombinasi kedua A dan 2B. Mengapa dipecah seperti ini? Biarpun sebenarnya cuma 7, tapi dipecah seperti ini karena 0,5-nya ini harus antara beban hidup, snow kita tidak ada, sama rain. Jadi kita akan membuat turunannya ini 1,2D plus 1,6 LL plus 0,5 LR, ini hidup atap live roof, kemudian dengan beban rain, hujan. Setelah itu kombinasi ketiga 1,2D plus 1,6 live roof LR plus beban hidup atau beban angin. Beban hidup dan beban angin ini aja udah dua sendiri, makanya menjadi 3A 3B. Kemudian kalau 1,6-nya adalah berupa beban hujan 1,6 R, berarti ditambahkan 1 LL. 1 LL itu beban hidupnya, kemudian 0,5 beban anginnya, wind. Kemudian sama juga untuk yang keempat, variasinya seperti ini. Kemudian berhubung ini yang kelima ada beban gempa, harap perhatikan beban gempa itu mempunyai rumus 1,2 plus 0,2 kali SDS plus minus 100% kali Rho kali EQ ya, plus minus 30% kali Rho kali EQ beban gempanya. Apa artinya ini ya? Ini ada di SNI, bisa kalian buka sendiri ya, cari sendiri. Untuk rumus ini kita harus mengetahui SDS-nya. SDS kita 0,65 ya. Bisa kalian lihat pada sebelumnya di respon spektrum SDS kita itu 0,65. Kemudian kita kembali lagi, faktor redundansi itu 1,3 ya. Dari mana? Dari SNI kita
buka aja SNI kita. Faktor redundansi ini sebenarnya ada kondisi di mana nilai rho-nya ini adalah 1 dengan syarat-syarat sebagai berikut. Desain struktur, kategori desain seismik, B atau C kita pakai E, kemudian simpangan antar tingkat dan pengaruh P delta. Tetapi saya akan menggunakannya untuk kondisi bangunan yang tidak teratur. Kita lihat aja nilainya untuk redundansi yang tidak teratur. Nah, ini yang saya inginkan, faktor redundansinya atau RU ini untuk kategori desain seismik D sampai F, itu RU-nya harus sebesar 1,3. Karena itu saya ambil 1,3. Kita akan isikan pada faktor redundansi kita dengan kondisi D sampai F itu kita kan di E ya. Berarti 1,3. Caranya berarti di sini nanti akan ada rumus ya, 1,2 plus 0,5 untuk SDS-nya itu ketemu 1,33. Kemudian ini didapat dari mana? Itu didapat dari 100% atau 1 kalikan faktor redundansi. Jadi 1,3. Kalau ini adalah 30%, 0,3 kalikan faktor redundansi 1,3 ini ya, 0,39. Mengapa? Karena dalam satu bangunan yang tidak beraturan seperti ini, kalau terjadi beban gempa, ini akan terjadi putar ya, bisa searah X, bisa searah X, bisa searah Y. Kalau misalnya geser seperti ini, untuk arah X-nya 100%, tapi untuk arah Y-nya berarti berkurang cuma menjadi 30%. Tapi nanti akan terbalik ya, jika untuk yang arah Y-nya 100%, maka arah X-nya berkurang menjadi 30%. Lalu juga ada plus minusnya. Untuk rumusnya seperti ini ya. Untuk plus minus gempanya. Plus minus itu sebenarnya cuma untuk menunjukkan arah, bukan suatu bilangan. Jadi nanti pada saat kombinasinya nanti akan tertulis plus minus, kemudian min plus, kemudian min min. Ini cuma menunjukkan arah, variasinya seperti ini ya. Turunan untuk beban-beban kombinasi. Demikian juga untuk arah Y-nya, besarnya 1,3 ini didapat dari mana? Itu dari rumus yang tadi, dan saya juga udah ada programnya, formulanya, langsung nge-link sendiri pada saat kita membuat respon spektrum. Kemudian kombinasi beban 6 adalah kombinasi antara dead load dengan wind, dengan beban angin. Lalu kombinasi 7 juga sama ya, kombinasi antara beban mati dengan earthquake atau beban gempa. Beban gempa berupa DX dan DY. Oke. Saya akan lanjutkan saja untuk memasukkannya dalam tab kita. Masukkan kombinasi dasar, kita klik define, lalu kita pilih load combination. Ya, kita klik, kita tunggu. Kemudian kita pilih add new combo. Kita buka kembali Excel. Kombinasi pertama itu adalah 1,4 DL. Kita masukkan saja. Caranya pada date-nya kita cari yang DL ya, beban gabungan antara beban mati dan beban mati tambahan yang saya namai DL. Kita klik di sini jadi DL. Setelah itu kombinasi 1, skala faktornya berapa? 1,4. Ya udah, kita isikan saja 1,4. Kalau sudah cuma berhubung 1,4 DL, kita klik OK. Nah, ini udah masuk kombinasi 1. Kita akan mencari kombinasi 2-nya. Kombinasi 2 bagaimana? 1,2 DL plus 1,6 LL plus 0,5 LR. LR ya, live roof. Hati-hati. Kita kembali lagi pada kombinasi 2. 1,2 DL. Kemudian kita klik add live
live load LL berapa? 1.6. Kemudian untuk live roof-nya kita cari live roof di sini. LR itu skala faktornya berapa? 0,5 ya tadi ya. Ya benar 0,5. 0.5. Setelah itu kalau udah semua kita klik OK. Nah, untuk mempercepat supaya karena banyak kita pakai add copy of combo aja ya. Tinggal kita ganti-ganti aja. Oh, tadi harusnya saya ini B, nggak masalah. Kita cuma mengganti live roof kemudian menjadi apa? Win. Live roof diganti win. Skala faktornya sama, kombinasinya menjadi kombinasi 2B. Kita klik OK. Yang ini saya modify show menjadi saya pilih 2A. Lalu saya klik OK. Kemudian kita pilih lagi beban yang ketiga. Apa itu? Yang ketiga itu 1,2 DL, 1,6 LR plus 1 LL. Bisa kita add copy of combo aja, tapi kita ganti menjadi 3A, kombinasi 3A. Kita lihat lagi supaya jangan salah. Kombinasi 3A itu 1,2 DL, tapi 1,6 nya LR live roof. Kita cari live roof, yaitu atap. Kemudian setelah 1,6 LR ditambah 1 LL. Ini agak kebalik ya, ya udah gak apa-apa. L, tapi skala faktornya 1. Seperti ini. Kita lihat lagi 1,26 1,2 DL, 1,6 LR sama 1 LL. Kita klik OK. Kemudian kita add copy of combo. Kita ganti dahulu judulnya 3A, 3B. Lalu kita lihat kombinasinya. Yang berubah adalah 0,5W. Yang ini beban angin kita pilih, tapi faktor skalanya juga 0,5. Setelah itu kita klik OK. Kemudian yang 3C yang berubah adalah LR dan 1 LL. Berarti kita add copy yang dari sini aja. Ya, ini 1 LL, tapi yang berubah adalah 1,6 R. R itu beban rain, hujan. 1,6 R. LL-nya tetap 1. Kalau faktornya kita bisa ganti 3C. Lalu kita klik OK. 3A, 3B, 3C. Lalu 3D-nya yang berubah adalah LN-nya menjadi W, 0,5. Berarti kita bisa berubah add copy of combo. Rain-nya tetap 1,6, tapi yang ini berubah menjadi beban angin, wind. Yang skala faktornya 0,5. Setelah itu kita ganti 3D. Jangan lupa kita klik OK. Lalu yang keempat adalah 1,2 DL, 1W, 1 LL. Oke. Bisa kita add copy of combo juga boleh. 1,2 DL tapi 1W. Ya, yang ini bisa kita delete aja. W-nya kita ganti 1. Kemudian kita klik add. Hati-hati ya, ini belum dirubah, jadi kombinasi 4 ini 4A. Ini 1W, 1 LL. Kemudian LL, kita pilih LL mana? LL 1 LL. Setelah itu 0,5
LR, kita add lagi, kita cari live roof, tapi skala faktornya 0,5. Kita lihat lagi supaya jangan salah. Oke, kalau sudah semua kombinasi 4A, kita klik OK. Lalu kita add copy of combo. Dilihat yang berubah apanya, 4B nya ini. Skala faktornya 0,5 sama, tapi berubah menjadi rain, beban hujan. Oke, kita masukkan live roof-nya, kita ganti beban hujan, rain. Terus kita ganti judulnya 4B. Setelah itu kita klik OK. Kemudian yang kelima ini dengan gabungannya dengan earthquake ya, beban gempa. Oke, nggak masalah. Kita kembali lagi ke tab, kita add copy of combo juga nggak masalah. Judulnya beban gempa kombinasi 5A ya, tapi skala faktornya lihat 1,33 yang sebelumnya sudah saya jelaskan. 133 itu dapatnya dari mana. Kemudian untuk win-nya menjadi kita ganti earthquake DX ya, yang ini juga earthquake DY, lalu DX, DY sama LL. Tapi skala faktornya 1 untuk LL-nya. Kita lihat lagi earthquake-nya berapa, yang 5XA ya, berarti ini untuk gempa arah X dahulu. Gempa arah X itu 1,3 sama 0,39. Yang ini dapat 1,3 dan yang ini dapat 0,39. Kita cek lagi supaya jangan sampai salah. DL-nya 1,33, earthquake DX-nya DX-nya 1,3, 0,39, LL-nya 1. Oke, terus plus semua ya. Kita hurufnya kita tambahi 5XA, kombinasi 5XA. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita add copy of combo, kita ganti judulnya 5XB. 5XB itu 1,33 DL, udah bener. 1,3 EQDX, 1,3 EQDX, cuma bedanya di 0,39 EQDY-nya ini min. Ya kita ganti pakai min aja ya di EQDY-nya. Kita kasih tanda minus. Setelah itu udah semua yang lain sama, yang live load-nya juga 1. Kita klik OK. Kemudian kembali lagi kita akan add copy of combo lagi, yang ini aja ya, add copy of combo. Yang minusnya ganti di sini, di depan min 1,3 ini. Terus judul jangan lupa 5XA menjadi 5XB. Kemudian kita klik OK. Loh, 5XC dekat tadi ya, tadi B kita sudah ya, 5XC ABC. Kemudian kita pilih add copy of combo lagi, 5XD. Sekarang dua-duanya minus. Kita lihat lagi, dua-duanya minus kan kalau 5XD. Oke, minus. Untuk skala faktornya masih sama. Kita klik OK. Sekarang kita akan buat kombinasi yang ke 5YA. 5YA pakainya EQDX dan DY ya. Oke, bisa kita klik add copy of combo. Tapi 5YA kita beri judul dahulu 5, bukan 5X lagi tapi 5YA. Yang A
tetap 1,33, skala faktornya untuk deadload, kemudian DX-nya 0,39. Berarti yang ini berubah ini 0,39. Lalu yang ini menjadi 1,3, masih plus, kemudian 1 LL. Oke, kita klik, kemudian kita add copy of combo, kita ganti 5YB, DX-nya menjadi DX-nya 0,39, kemudian DY-nya menjadi minus, kemudian LL, kita klik OK, kita klik yang ini aja, add copy of combo, 5YC, DX-nya ganti yang minus, yang 1,3-nya DY-nya itu plus, kita klik OK, kemudian kita klik add copy of combo menjadi 5YD, semua minus ya, baik X atau Y-nya. Terus kita yang keenam. Yang keenam adalah 0,9 DL plus 1 W. Bisa klik dari yang ini aja kombonya. 0,9 DL. Yang ini bisa di delete. 0,9 DL. Kalau faktornya. Kemudian yang ini menjadi W angin, W-nya berapa? 0,9 sama 1. Terus ini kombinasinya belum kita kombinasi 6 ya, kombinasi 6, 0,9 DL per 1 W, 0,9 DL per 1 W, kemudian kita klik OK, kemudian kita untuk yang ketujuh kita akan melanjutkan kembali. Setelah kombinasi 6, kita akan melanjutkan pada kombinasi ke-7. Kita kembali pada file Excel kita. Pada kombinasi 7, ini angka skala vektornya itu berubah yang menjadi 0,77 karena kita memakai rumus yang kedua, yakni 0,9 kurangi 0,2 kali SDS plus minus 30% kali RU kali EQ, earthquake, plus minus 100% kali RU kali EQ, gempa. Dari 0,9 S ini sebenarnya saya sudah buat formulanya ya. Kombinasi 7XA menjadi 0,77 DL, kemudian plus 1, DX plus 0,39 DJ. Pada kombinasi 7XA itu kita lihat 0,77 DL plus 1,3 EQ DX plus 0,39 EQ DJ. Kita akan masukkan pada program ETAP kita. Add copy combo yang ini aja boleh, tapi kita ganti menjadi kombinasi 7XA. Terus kalau faktornya 0,77 kita ganti 0,77, kemudian LN nya kita ganti DX DY, DX dan DY, kemudian untuk DX 1,3, untuk DY nya 0,39. 7XA. Setelah itu kita klik OK, kita add copy of combo lagi, kita ganti menjadi 7XB pada Excel kita, plus min, yang ini berubah menjadi minus, kemudian kita klik OK. Lalu 7XA kita add copy of combo, kita lihat 7XC min plus
Ini menjadi 7xc, yang ini menjadi minus. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita add copy lagi, tapi menjadi 7xd. Namanya sekarang baik X ataupun Y nya minus semua. Kemudian kita add copy of combo lagi, YA. Kita lihat file Excel-nya 0,7 itu 0,39, X-nya menjadi 0.39, kemudian yang ini menjadi 1.3. Kita cek di benar ya, DX-nya sekarang yang menjadi 0,39 dan EQDI-nya menjadi 1,3. Kalau udah, kita klik OK. Lalu kita add copy of combo, kita ganti namanya menjadi 7YB, X-nya, Y-nya menjadi minus 1,3, 7YB, kita klik OK. Lalu kita 7YA-nya kita add copy of combo, yang DX-nya minus, kemudian kita ganti C. Kita klik OK, minus 0,39, sekarang min semua. Berarti kita add copy of combo, minus 0,39 DX dan minus 1,3 DJ. Nah, kita akan gantikan menjadi YD. Setelah itu kita klik OK. Kalau sudah semua, kita klik OK lagi. Kita tunggu. Oke. Setelah kita membuat gempa respon spektrum, kemudian kita memasukkan load cache-nya, lalu kita membuat kombinasi dasar pembebanan, maka untuk saat ini dahulu penjelasan dari saya. Nanti akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Saya akan membahas mengenai perhitungan beban angin. Tunggu saja video saya, terus ikuti channel saya Master Teknik yang senantiasa membahas program-program teknik. Jangan lupa like and subscribe. Sekian dahulu pembahasan dari saya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Sekian dan terima kasih.